Baik, jemaat Tuhan, tahun 2021, 2031 merupakan satu dekade yang saya percaya sebagai pemimpin jemaat, gembala jemaat, penatua jemaat, saya percaya bahwa 10 tahun ini merupakan masa di mana kita akan melayani, membawa pengaruh dampak Injil Kerajaan Allah ke dalam satu dari 7 gunung yang sudah kita canangkan sejak awal tahun 2000-an, bahkan dari tahun 1989, 90 sudah saya banyak bicara tentang Seven Mind Molder atau 7 gunung pengubah kehidupan masyarakat. Dan itu kita wujudkan pertama dunia pendidikan. Sebelum ada gedung ibadah, pelayanan gereja yang berkembang, saya percaya bahwa gereja harus bisa menjangkau dunia pendidikan. Sehingga semua kita tahu bahwa sebelum kita punya gedung ibadah seperti ini, kita investasi dana, kehidupan kita untuk masuk dalam dunia pendidikan. Ya, dan dunia pendidikan sampai hari ini kita sudah jangkau dari strata TK sampai kepada tingkat pendidikan menengah atas SMA. Dan saudara lihat, hampir 25 tahun sudah dunia pendidikan sudah kita garami, sudah kita memasuki dengan berita Injil Kerajaan Allah. Dan kita terus develop, mengembangkan itu. Namun kita tidak tinggal di sana saja. Gereja dan agama, spiritual and church, gereja, dunia gereja kita juga memasukinya, sehingga banyak kegiatan-kegiatan sepak terjang kita menjangkau gereja, menjadi berkat, gereja yang alkitabiah, gereja yang memuridkan, gereja yang mempercayai kebenaran-kebenaran, gereja yang bergerak di atas zaman, mendalui zaman, menguasai zaman, gereja yang menakluk, generasi penakluk. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara buka file-file kita, mulai dari zaman kaset, CD, sampai sekarang sudah zaman digital, saudara lihat berita-berita kita sangat-sangat kuat tentang gereja. Amin. Belakangan ini kita sepakat bahwa VLC adalah gereja pemuritan. Nah, yang ketiga, keluarga dan sosial. Kita percaya bahwa membangun kehidupan sosial dimulai dari keluarga, dan saudaraku yang kasih, puji Tuhan, kita terus merangkak, terus membawa pengaruh-pengaruh ke dalam sosial. Kita punya pelayanan sosial, kita punya pelayanan keluarga, dan kita terus meningkatkan itu. Kita tidak berhenti sampai di situ, kita terus mengembangkan. Dan kita juga masuk dalam media. Yang keempat, dunia media. Saudara lihat, walaupun bagaimana kita di Timur, VLC juga leading dalam media. Ya, saudara, bicara soal YouTube, kita punya. Zoom, kita punya. Media entertainment, kita punya. Hanya website yang belum kita punya. Ya, saya minta beberapa teman bisa membantu kita untuk bisa bikin website. Kita sebenarnya punya banyak yang kita bisa input, upload ke dalam website. Nah, kita akan coba bikin itu nanti supaya memperlengkapi pelayanan media kita. Multimedia kita, saudara yang kasih, tidak ketinggalan juga lah dengan beberapa yang lain-lain. Ya, saya bilang multimedia, mereka sengaja kasih penyelamat hidup lampu, saudara yang kasih. Ya. Saya masih punya impian bahwa nanti dekorasi-dekorasi kita tidak lagi memakai tangan, tapi dekorasi kita memakai electric system, digital system. Ya, nanti saya ingin satu kali kalau John Dede khotbah itu saya melihat tengkoraknya saja yang bergerak. Ya. Lalu nanti besok John Dede khotbah saya melihat darahnya saja yang bergerak. Ya, itu ide-ide pemikiran saya. Nanti singer-singer itu waktu menyanyi saya lihat rambutnya saja yang kelihatan. Ya, multimedia. Ya. Nah, kemudian saudara, pemerintahan dan politik, apalagi saudara yang kasih, ya. Sampai hari ini kita masih percaya dan orang-orang kita terjunkan ke dalam dunia politik. Daya, dana, dan doa sudah kita bagikan untuk dunia politik. Doakan buat perjuangan Amajo
supaya bila Tuhan berkenan perjuangannya diridhoi dan diberkati oleh Tuhan, beliau bisa menjadi wakil Bupati Sabu. Kalau tidak pun beliau masih muda, dia masih punya peluang yang cukup baik. Ingat, politik itu naik turun saudara yang kasih, tapi biasa kita harus lewati. Nah, itu kita juga tidak tabu, tapi gereja yang main politik, saya percaya salah satunya GBI Victor Community. Karena kita bukan khotbah politik, berkhotbah politik, tapi bermain politik, terjun langsung di medan di sana. Walaupun kena tipu banyak, rugi banyak, tapi pada akhirnya berkelimpahan juga, saudara yang kasih. Kita terima apa yang kehilangan itu. Kemudian sport dan hiburan. Nah, dunia entertainment dan hiburan ini tentu luas dan kita terus mengembangkan. Ya, salah satu yang bisa membawa nama Tuhan dimuliakan yaitu anak saudara kekasih kita Ray Ratu Kore. Dia bergerak dalam dunia sport. Ya, dia berhasil, saudara kekasih, menjadi racing nasional dan bahkan dia dikenal di Asia, sangat luar biasa. Dan masih ada yang akan muncul lagi. Kemudian yang terakhir sekarang adalah di dekade 21 ini, 2021, 2031, kita percaya dan saya percaya kita memasuki bisnis dan keuangan. Nah, saudara yang kasih, apakah tujuan bisnis dan keuangan? Sebagai orang Kristen kita mesti tahu kenapa kita mesti taklukkan dunia bisnis dan keuangan. Ada beberapa pemikiran. Yang pertama, kita memperluas kerajaan Allah. Kita tidak bisa memperluas kerajaan Allah tanpa dunia bisnis dan ekonomi. Saudara pelajari sejarah-sejarah agama non-Kristen. Mereka berpegang karena apa saudara? Bisnis dan perdagangan. Betul ya saudara? Sambil mereka berbisnis, mereka berdagang, mereka berkhotbah. Bahasa lainnya berdakwah. Ya, saudara lihat. Kerajaan Allah datang atas pribadi, komunitas, bangsa. Atas tiga hal. Apa saudara? Pribadi, komunitas, bangsa. Nah, supaya kerajaan Allah bisa datang di pribadi, komunitas, dan satu bangsa dan bangsa-bangsa, maka diperlukan pebisnis, orang-orang yang bisa punya wirausaha, yang bisa mempengaruhinya. Kalau Anda tidak masuk di dunia itu, Anda tidak akan pernah bisa mempengaruhi. Dan gereja harus bisa memperlengkapi umat Tuhan untuk mereka yang punya hati bisa mensupport dan masuk di dalam kita mendukung mereka. Nah, 4 tujuan bisnis secara umum yaitu yang pertama, saudara yang kasih, mencari keuntungan profit. Tidak ada bisnis yang rugi. Kembali pokok pun omong kosong kadang-kadang, saudara yang kasih ya. Ini kembali pokok. Ya kembali pokok untuk jualan yang kelima. Tapi yang 1 sampai 4 kan sudah ambil untung. Maka yang terakhir dia bilang, sudah kembali pokok. Ya, kemarin saya beli ikan, sudah ama ini yang terakhir kembali pokok. Iya, tapi yang tadi pagi jam 7 sampai 9 kan sudah untung, saudara yang kasih. Ya. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan kelangsungan usaha. Kalau tidak ada usaha, tidak ada bisnis, Anda tidak bisa ada kehidupan lagi. Ya. Makanya saya lihat kota yang maju, bangsa yang maju ditandai dengan usaha yang berkelanjutan. Saudara lihat hari ini lumpuh ekonomi karena semua disuruh di rumah. Makanya bisnis dari rumah lah yang sangat berkembang hari ini. Yang ketiga, untuk pertumbuhan atau pengembangan usaha. Anda tidak bisa berkembang kalau Anda tidak memulai masuk dalam dunia bisnis. Itulah sebabnya saudara yang kasih, tahun ini Presiden sangat mendorong supaya UKM digital bisa dikembangkan sehingga orang bisa beli hasil usaha langsung dari tangan pertama. Tidak lagi ada tangan ketiga, keempat, yang pada akhirnya nanti orang yang memproduksi harus lebih untung banyak. Tapi sebaliknya sekarang yang kelari yang lebih banyak untung. Ya, saudara lihat. Nah, Jokowi mau mengembalikan itu. Dan gereja juga harus bisa menangkap ini untuk mengajarkan jemaat. Yang keempat yaitu sebagai tanggung jawab sosial. Ya, saudara yang kasih, kita tidak bisa anggap enteng bahwa itu kan orang Cina punya urusan, orang Arab punya urusan, orang Kampung Solor punya urusan, orang Air Mata Bunipoy punya urusan. Ya menutapen kalau mau ya syukur-syukurlah. Ya, apalagi Oesapa, apalagi di atas Belo sana, di Baon sana. No, saudara yang kasih, tanggung jawab sosial dimanapun Anda berada, kita bertanggung jawab untuk melihat bisnis atau usaha perdagangan ini bisa menjadi peluang untuk mensejahterakan sosial masyarakat di tengah-tengah kita. Saudara lihat
Bayangkan kalau tidak ada kios-kios di samping rumah kita, saudara beli sayur mesti sampai di pasar, betul ya? Tapi sekarang saudara lihat keluar dari rumah saudara, saudara hitung di kiri ada berapa kios, di belakang ada, di kanan ada berapa kios. Kadang-kadang kita berpikir, ini untung dari mana? Pasti untung lah, kalau sudah rugi pasti tutup semuanya. Nah, itu adalah tanggung jawab sosial kita. Nah, umat Tuhan, 5 tujuan ini saudara yang kasih, supaya saudara bisa lihat fungsi bisnis Kristen itu apa? 5 tujuan atau fungsi. Kita lihat, yang pertama, penginjilan. Dengan dunia bisnis keuangan ini Anda bisa menginjil, ya, sebagai alat yang efektif untuk penginjilan. Alat pembuka persahabatan, alat memulai komunikasi. Sebelum Anda tidak bisa langsung, percaya Yesus dan bertobat kalau tidak masuk neraka. Anda bisa ditolak, ya. Potnya yang ditolak, bukan bunga. Bunga bagus tapi pot kadang-kadang kurang bagus. Nah, Injil itu kuasa Allah, bisa merubah nasib seseorang, satu bangsa, satu kota, satu pribadi, tapi dibutuhkan orang-orang yang simpatik. Dan dengan berita bisnis yang baik, Anda bisa tawarkan peluang. Siapa yang mau untung? Pasti semua orang. Siapa yang mau diberkati? Semua orang mau diberkati. Nah, berita Injil kita bisa memasuki dengan kabar bisnis. Yang kedua, saudara yang kasih, pemuridan. Kita bisa melatih orang-orang Kristen untuk tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis. Ya, saudara baca 2 Timotius 2 ayat yang kedua, bukan saja ajar orang pandai khotbah, sang leader, memimpin kelompok kecil dan sebagainya, tapi juga bisa mendidik orang untuk piawai, bisa mampu menjalankan bisnis, saudara yang kasih. Nah, ini adalah tanggung jawab gereja untuk melakukannya. Lalu yang keempat, ketiga, saudara, memberi dana bagi pekerjaan Tuhan melalui bisnis dijalankan dengan semestinya. Ya, saudaraku yang kekasih, saudara lihat hari-hari ini kita di dalam keadaan resesi seperti ini, gereja pelayanan masih bisa berjalan. Itu kenapa? Karena ada orang yang bekerja, ada orang yang berusaha, ada orang yang berbisnis sehingga mereka mensupport pekerjaan Tuhan. Ya, saudara lihat bahkan teroris saja disupport oleh beberapa saat terekspos di media sosial. Ada beberapa usaha-usaha ekspedisi dan sebagainya, mereka mensupport kelompok-kelompok teroris. Itu heboh, viral di media sosial, bukan? Saudara lihat, mereka ambil sekian persen atau ada kotak-kotak yang ditaruh di sana tapi dikumpulkan untuk kepentingan yang lain. Saudara, itu karena bisnis. Nah, saudara, gereja akan terlambat kalau gereja tidak melihat ini sebagai peluang. Injil kenapa berkuasa tapi tidak viral? Karena tidak ada orang yang mau berkorban, mau membeli. Itulah sebabnya saya mempercayai Tuhan yang gila-gila. Tadi John Dede bilang 7 juta. Bukan 7 juta US, Pak John Dede. 7 miliar. Bahkan sekarang saya ganti. 7 miliar bukan US, 7 miliar euro, saudara yang kasih. Lebih tinggi lagi. Mempercayai Tuhan. Saudara yang kan? Tentu saudara bilang, wih saya kaget, saya terkujud. Saya tidak bisa seperti Pak John F. Ya masing-masing orang, saudara yang kasih. Saya bisa mempercayai itu karena 42 tahun saya sudah melihat Tuhan menyertai saya. Bukan baru 42 hari atau baru kemarin baru bertobat lalu saya percaya model kayak begitu. Tapi saya mempercayai Tuhan. Saudara tanya untuk apa? Oh, saya sudah siap dengan semua. Saya mau kasih transportasi gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Saya mau tutup semua pinjaman-pinjaman yang bunga tinggi. Saya mau kasih bunga yang paling rendah. Bila perlu orang pinjam lupa kembali kepada saya. Kepada VLC. Begitu dia terima, dia senang, dia hormat, dia pergi dan tidak akan kembali lagi. Pergilah, karena ketika kamu membawa, Tuhan munculkan lagi. Nah, ekonomi-ekonomi seperti begini yang jarang dapat, saudara kekasih. Nah, saya mau mempercayai Tuhan seperti itu. Yang modelnya kayak gila-gila kayak begitu. Ya, orang datang tulus dengan kita tapi pergi hilang. Bulus dengan kita, nggak apa-apa. Asal kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, saudara yang kasih, ini semua saya dapat bukan saya tidur mimpi jahat lalu saya mulai gila-gila ngomong ke saudara. Saya tahu persis. Saya tahu apa yang akan kita kerjakan untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara yang kasih, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik, karyawan, pelanggan dan lain sebagainya. Ya, Anda lihat bahwa orang yang punya kebutuhan-kebutuhan terpenuhi secara berkelimpahan, kalau Anda tidak punya sumber-sumber yang mensupport, saudara lihat, orang yang berkelimpahan dalam hidupnya
Mereka tidak punya satu sumber. Kalau mereka punya satu sumber, itu besar. Tapi kalau mereka tidak punya satu sumber, ada sumber-sumber yang lain, kecil-kecil, tapi mereka punya beberapa. Nah, ini saudaraku yang kasih, kita harus jujur dan harus punya hati terbuka untuk mengerti ini. Ya? Yang keempat, sekarang next. Yang kelima, yaitu mendapat keuntungan melalui apa? Perencanaan manajemen yang baik dengan melibatkan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih, saudara lihat bisnis dengan cara Tuhan. Ya. Bisnis God's way, bukan saja love God's way, saudara yang kasih, atau winning God's way, bukan menang cara Tuhan, mencintai dengan cara Tuhan, tapi juga untung dengan cara Tuhan. Nah, Amsal 16 ayat 9 berkata, hati manusia memikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, di dunia bisnis pun bisa. Kita minta Tuhan untuk membuat usaha bisnis kita berhasil. Amin. Walaupun saudara yang kasih kadang-kadang kita baru jual ini, orang lain nanti ikut lagi, saudara. Kita jual seangkung, orang jual kangkung. Ya? Kita jual ini, orang nggak apa-apa. Masing-masing sudah ditentukan berkatnya. Nggak usah takut. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, hayalannya tinggi. Hayal kapan dia dapat uang, tapi dia malas, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara lihat, dia mau bekerja. Saudara lihat, ya. Tangan yang lamban mendatangkan kerugian. Bahkan si pemalas adalah kawan dari perusak, destroyer, penghancur, perusak, pembunuh adalah setan. Jadi orang yang malas itu sama kawannya dengan setan. Itulah sebabnya gereja tidak boleh ada yang malas. Amin. Harus rajin. Nah, rajin adalah bagian salah satu dari wirausaha yang dia tidak hanya sekedar tunggu dan diam, tapi dia punya langkah-langkah progresif, ya, proaktif. Matius pasalnya yang ke-25 ayat 16 sampai 19, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Lalu apa, saudara? Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Nah, ini ayat yang berikut saudara perhatikan. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Berikut, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan apa? Perhitungan dengan mereka. Saudara lihat di sini, Tuhan akan datang. Amin, saudara. Tapi kalau saudara tidak setia dengan talenta, talenta itu banyak hal. Menyanyi talenta, berkhotbah talenta, masak talenta, berjudi itu bukan talenta, saudara. Berbohong itu bukan talenta, saudara yang kasih, itu kebiasaan buruk. Tapi saudara yang kasih, berdagang itu talenta, mengajar itu talenta, ya, membela hak asasi manusia itu talenta, membela hak asasi anak itu supaya pintar alias jadi guru itu talenta, itu panggilan. Nah, jadi saudara yang kasih, berbisnis juga adalah apa, saudara? Talenta. Coba kita lihat tulisan berikut, Pak, bisa keluarkan. Nah, coba baca bersama saya. Berjiwa atau spirit wirausaha wajib dimiliki setiap orang percaya. Nah, saudara guru tapi punya wirausaha. Wirausaha itu artinya bagaimana guru dapat murid banyak. Ini guru tapi tidak punya wirausaha. Guru mengajar di tembok, mengajar di papan tulis, mengajar di whiteboard. Guru harus punya wirausaha. Artinya apa? Dia bisa pasarkan pengajarannya agar orang mau beli pengajarannya dengan menjadi murid. Murid les kah? Murid guru sekolah formal kah? Pendeta juga begitu. Pendeta harus punya wirausaha supaya ada orang yang tertarik dengan bisnis pelayanannya sehingga mau mendapatkan pelayanan. Nah, ini tantangan juga untuk saya. Saya tidak hanya sekadar berkhotbah saja, tapi bagaimana orang bisa menarik dengan pemberitaan kita. Nah, paling tidak kalau orang mau cari berita tentang iman, mereka download VLC, saudara yang kasih. Karena kita spesialis iman. Kalau orang mau cari tentang 7 gunung, mereka cari karena kita bicara soal itu. Nah, saudaraku yang kasih, lalu diperlengkapi pengajaran-pengajaran lain seperti Pak Samiton, Ibu Ani dan sebagainya memperlengkapi kita. Nah, saudara lihat, berjiwa wirausaha. Saudara perhatikan di sini sebelum saya akhiri. Anda boleh download, cari tahu
orang-orang yang sukses di dunia ini dalam semua aspek, termasuk yang kaya dan berkelimpahan, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang punya jiwa wirausaha. Wirausaha itu artinya apa? Mereka tidak punya cukup sampai di situ lalu selesai, tapi mereka mau mengembangkan apa yang ada pada mereka. Wirausaha artinya mereka bisa mandiri, mereka bisa melakukan sesuatu, dan wirausaha artinya mereka bisa bekerja sama dengan orang lain. Makanya tadi saudara lihat, si Tuhan itu kasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Habis itu apa? Dia pergi. Ada orang yang bekerja untuk dia. Ini artinya apa? Tuhan mengajarkan kita prinsip bisnis, bukan dagang. Kalau dagang itu Anda menjual kue hari ini, lalu mendapatkan keuntungan. Anda menjual motor dan mobil hari ini, mendapat keuntungan. Kalau besok tidak jual kue, tidak ada untung. Besok tidak jual mobil, tidak ada untung. Tapi kalau bisnis, Anda memakai karyawan-karyawan yang lain, Anda punya bagian-bagian yang mengerjakan di sana, Anda pergi ke atas. Artinya apa? Anda bisa tidur, tetapi orang lain yang mengerjakan bisnis itu, sehingga Anda masih dapat keuntungan. Nah, itu prinsip Tuhan. Dia kasih 5 talenta, dia kasih 2 talenta, dia kasih 1 talenta, dia pergi ke surga. Lalu dia harapkan turun, dia bilang, Sinta, lu dan Jimmy untung berapa? Hei Debbie, lu untung berapa? Hei, kau orang Manutepe, untung berapa? Tuhan Yesus, saya beta sibuk singer. Oke, singer, berapa lagu yang kamu kembangkan? Nah, jadi saudara lihat, dimintai pertanggungjawaban. Nah, gereja Tuhan, secara khusus saya mendorong saudara, miliki hati wirausaha yang pertama. Yang kedua, kalau Anda sedang berwirausaha, sekarang ini bisnis apapun saudara lihat banyak mengalami tantangan. Karena resesi dan sebagainya pandemi. Tetapi ada satu bisnis yang membuat Anda bisa bekerja dengan itu bisnis online. Jual kue online, jual ikan online, jual sirip pinang online, saudara kekasih. Sistem online. Dengan kata lain, bisnis mobile bisnis. Bisnis yang dimulai dari telepon. Bisnis yang dimulai dari rumah. Nah, saudara kekasih, bisnis-bisnis inilah yang membuat kita bisa survive. Ya. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa diskusi ke depan untuk mengarahkan ini agar jemaat ini tidak berkekurangan, termasuk keuangan juga. Amin. Kalau saudara bilang VLC punya keuangan bagaimana sekarang? Saya tetap mempercayai keuangan kita more than enough, lebih dari cukup. Dan saya beriman, dengar pernyataan saya. Ada 1 kali saya umumkan dari mimbar. Cukup, jangan membawa persembahan lagi, karena kita sudah tidak memerlukan persembahan, alias sudah mencapai visi. Lalu saya berakhir sampai di situ, dan mungkin ada generasi berikut yang melanjutkan. Tapi saya percaya dari mulut saya 1 kali saya akan bilang, cukup, jangan bawa persembahan. Hari ini saya masih mendorong Anda, silakan Anda mensupport pekerjaan Tuhan, tapi ada saatnya uang kita tidak berguna lagi. Itulah sebabnya selama masih ada kesempatan, mari kita berjuang untuk kerajaan Allah. Taklukkan dunia bisnis, haleluya. Taklukkan dunia keuangan dengan cara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.